Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki serta kesehatan jasmani dan rohani, insyaallah. Saudara, video kali ini kita akan membahas la ilaha illallah. Kita akan memperdalam makna atau memperdalam bahasa makna la ilaha illallah. Saudara, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, puncak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalimat tauhid ini kalimat untuk mempersatukan Allah dengan ciptaannya, atau mengesahkan Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Saudara, la ilaha illallah tidak cuma bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah bisa dimaknai tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bisa dimaknai tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah. Bisa dimaknai tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. Dan ahli-ahli ma'rifat, orang-orang tasawuf, orang-orang arif billah memaknai tidak ada yang ada kecuali Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu bernama Allah. Bisa juga dimaknai bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini makna yang tertinggi. Kenapa disebut tidak ada Tuhan kecuali Tuhan? Dan kenapa juga disebut tidak ada Tuhan kecuali Allah? Disebut tidak ada Tuhan kecuali Allah karena Tuhan itu bernama Allah. Tetapi pengertian yang sebenarnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Sebab apa? Sebab kita semua makhluk ini diciptakan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan kita semua ini dari Tuhan itu sendiri, yaitu Zat-Nya. Maka Zat itulah disebut rahasianya. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Saudara, berkali-kali saya katakan, apa tujuan Allah atau Tuhan menciptakan makhluk? Tujuannya adalah agar Tuhan dikenal. Tuhan ingin dikenal. Semulanya tidak ada yang kenal. Dia hanya sendiri. Tuhan ingin dikenal, lalu dia menciptakan makhluk dari dirinya itu sendiri. Berarti dialah yang mengenal dirinya sendiri.
Subhanallah. Bagaimana kita cara mengenal Allah atau Tuhan? Maka kenalilah kenyataan yang ada. Kenalilah diri kita. Kenapa kita harus mengenal diri kita? Perhatikan saudara, Allah itu gaib ke dalam Muhammad. Siapa sesungguhnya Muhammad? Muhammad ini adalah kita. Allah gaib ke dalam Muhammad. Muhammad tidak nampak karena dia gaib ke dalam diri kita. Maka itulah disebabnya kita ini Muhammad. Kita tidak dituntut untuk mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dialah mengenal Tuhannya. Maka kenalilah diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Sekali lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dialah mengenal Tuhan. Karena Tuhan gaib ke dalam Muhammad, Muhammad gaib ke dalam diri kita. Makanya kita inilah yang bernama Muhammad. Muhammad adalah nama sahir Tuhan. Setelah dia lahir ke dunia, maka disebutlah Muhammad atau alam insan, yaitu insan kamil lagi mukamil. Maka kita betul-betul belajar saudara. Jangan ragu mengatakan bahwa kita ini dari Tuhan. Kita bukan Tuhan, tapi kita tidak lain daripada Tuhan. Seperti misalnya kayu. Kayu dibikin diolah, dibikin papan, kemudian lemari, meja, kursi. Setelah bentuk kursi, sebutannya kursi. Setelah terbentuk meja, disebut meja. Setelah dibentuk dengan lemari, sebutannya lemari. Tapi pada hakikatnya adalah kayu. Bagaimana caranya lemari, meja, kursi ini bisa menjadi kayu kembali? Hancurkan semua bentuk, hancurkan, maka dia akan menjadi kayu kembali. Bentuk hilang. Inilah bentuknya kita sebagai manusia, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, diri kita semua ini atau insan, sekalipun habis air laut dipakai untuk mencuci, untuk menghilangkan jejak ketuhanan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena dia berasal dari Tuhan. Ini yang kita harus kaji saudara. Sekali lagi, kenalilah dirimu. Kenalilah diri kita. Siapa kita sebenarnya? Kita adalah
dari Tuhan. Bukan Tuhan, tapi kita adalah hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Kita dari Tuhan. Berkali-kali kita dari Tuhan. Allah menciptakan kita dari dirinya sendiri, bukan dari siapa-siapa. Saya contohkan lagi. Sebuah tebu, sepohon tebu. Tebu ini dibikin gula pasir. Memang sudah beda bentuk, beda. Tapi gula pasir tidak lain daripada tebu. Subhanallah. Saudara, mudah-mudahan video singkat ini bisa dimaknai dengan positif, jangan dimaknai negatif. Dan kita pikirkan lebih dalam lagi, perdalam ilmu kita. Jangan kita cuma terbatas syariat 1 tambah 1 sama dengan 2. Masuklah di pelajaran yang lebih tinggi, 1 kali 1 1, kemudian masuk lagi 1 kurang 1 sama dengan 0. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.